Keserakahan rupanya selalu terjadi sepanjang sejarah hidup manusia. Kitab suci Perjanjian Lama menceritakan tentang Nabi Amos yang memberi pesan penting bagaimana menjalani kehidupan yang berkenan bagi Tuhan. Sesuai dengan panggilan Tuhan, Nabi Amos menubuatkan penghukuman Tuhan atas Israel karena ada praktek ketidakadilan dan ketidakbenaran yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa dan agama di Israel terhadap kaum miskin dan rakyat kecil. Ketidakadilan juga terus berlangsung sepanjang sejarah sampai dengan masa hidup Yesus. Terjadi penindasan terhadap orang-orang yang tidak berdaya. Bahkan pelakunya adalah kaum agamawan yang seharusnya membela dan menegakkan keadilan sosial. Karena itulah Yesus mengecam keras para agamawan Yahudi yang suka bersikap picik dan munafik. Dalam video ini, saya akan membahas keadilan menurut kitab suci, terkhusus kitab Nabi Amos bab 5 ayat 7 sampai 15 dan Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 46. Ketidakadilan menurut kitab suci. Dalam pembahasan ini kita akan melihat dua teks kitab suci, yaitu dari kitab Nabi Amos bab 5 ayat 7 sampai 15 dan Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 46. Bagian pertama kita akan membahas Amos bab 5 ayat 7 sampai 15. Nabi Amos tampil di panggung sejarah Israel saat Israel mencapai puncak kemakmurannya sekitar tahun 750 sebelum Masehi. Situasi bangsa Israel saat Nabi Amos tampil adalah sebagai berikut. Kekayaan dikuasai oleh sekelompok kecil orang yang merusak hidup mereka sendiri. Orang yang berkuasa dan kaya menipu dan memeras orang-orang kecil. Ibadat bangsa Israel penuh dengan kepalsuan. Ketika Amos tampil, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Nabi Amos sebagai berikut. Nabi Amos menelanjangi perbuatan Israel. Nabi Amos menegaskan bahwa perbuatan Allah akan turun atas Israel kalau Israel tidak bertobat. Perbuatan Israel yang tidak berkenan di hati Allah, Israel telah merubah keadilan menjadi ibu. Moral yang bobrok, menindas dan merampas milik orang lemah, benci kepada pembuat keputusan di pintu gerbang, berkata keji kepada yang tulus ikhlas, menjadikan orang benar terjepit, menerima suap, mengabaikan orang miskin yang membutuhkan keadilan. Ibadah hanya sebagai kedok untuk menutupi kejahatan mereka. Perbuatan Allah atas Israel. Melihat perilaku Israel yang tidak berkenan di hati Allah, maka Allah tidak tinggal diam. Allah tidak menutup mata.
Allah akan menyatakan kemahakuasaannya apabila Israel tidak mau bertobat. Amos tampil sebagai penyambung lidah Allah dengan menegaskan beberapa hal kepada bangsa Israel. Nabi Amos mengingatkan Israel akan kelakuan mereka yang tidak berkenan di hati Allah. Nabi Amos memberikan opsi pertobatan mendasar sebagai satu-satunya jalan yang membuat Israel luput dari hukuman Allah. Di akhir masa baktinya, Nabi Amos masih menyampaikan janji keselamatan dari Allah bagi sisa-sisa bangsa Israel. Bagian kedua, kita membahas Lukas bab 11 ayat 37 sampai 46. Dalam teks ini juga Yesus menelanjangi orang-orang Farisi. Yesus menegaskan, "Kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar." Terhadap ahli-ahli Taurat yang sempat mendengarkan Yesus, Yesus mengatakan atau mengecam mereka, katanya, "Kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Dalam teks ini, Yesus menyapa orang Farisi dengan ungkapan orang bodoh dan mengecam orang Farisi dan ahli Taurat dengan ungkapan celakalah kamu. Ungkapan celakalah kamu ini sebagai peringatan atau wanti-wanti kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat agar mereka bertobat dan berpaling pada jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Setelah kita mendalami kitab Nabi Amos dan teks Injil Lukas di atas tadi, maka ada pesan yang dapat kita temukan di sana. Kita harus mensyukuri anugerah kehidupan dan memaknai kemerdekaan. Konsekuensi hidup bersekutu dengan Allah adalah hidup menurut jalan dan kehendak Allah. Jalan Allah adalah jalan keadilan dan kebenaran. Barang siapa yang mengenal Allah dan hidup di dalam Allah harus melakukan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Iman kepada Allah harus tampak di dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam perilaku hidup terhadap sesama.